Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Adanya saya membuat video ini diajukan untuk memenuhi tugas perkuliahan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad SPD MPD dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu awalnya dari mana sih? Nah, jadi bahasa Indonesia itu awalnya berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi di wilayah Nusantara. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu bangsa berbagai suku, budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, pemerintah, dan komunikasi antar warga negara. Nah, bahasa Indonesia juga menjadi simbol identitas bangsa dan mempersatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Nah, untuk yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Adapun kedudukan bahasa Indonesia di kehidupan bangsa dan negara Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang mempersatukan berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa yang resmi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi resmi. Yang ketiga, sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa, mempersatukan berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Nah, jadi bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja. Yang kelima, sebagai bahasa pendidikan. Jadi, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, serta menjadi simbol identitas dan persatuan bangsa. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Nah, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara individu, kelompok, dan masyarakat. Bahasa Indonesia memungkinkan orang-orang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi yang efektif. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempersatukan berbagai suku, budaya yang ada di Indonesia, sehingga menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, alat pengembang ilmu. Jadi Indonesia juga sebagai alat pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia memungkinkan para ilmuwan dan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian dan penemuan mereka kepada masyarakat luas. Yang keempat, sebagai alat pelestari budaya. Jadi, bahasa Indonesia menjadi sarana untuk melestarikan budaya Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengungkapkan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia seperti sastra, seni, dan tradisi. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai
alat pembentuk identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas nasional Indonesia. Bahasa Indonesia membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lain dan menjadi ciri khas yang membanggakan. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, baik sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestari budaya, maupun pembentuk identitas nasional.